Ini adalah program kami PPKN Award yang melaksanakan PPKN Award ini adalah Komisi 2. Tugas lain dari Komisi 2 selain ini adalah melakukan kuliah umum, edukasi ke masyarakat, baik masyarakat kampus maupun di luar kampus. Masyarakat kampus jelas itu adalah mahasiswa ya, dosen-dosen. Kemudian masyarakat di luar kampus adalah komunitas-komunitas masyarakat tertentu. Sebut saja misalnya pelaku usaha. Jadi bukan hanya konsumen, tapi yang kami berikan edukasi itu adalah pelaku usaha, termasuk juga aparat pemerintah. Ya. Jadi kami tidak hanya melakukan komunikasi dan edukasi kepada konsumen, itu yang utama. Tapi konsumen ini, nasib konsumen itu juga ditentukan oleh pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena pemerintah mengeluarkan kebijakan ya, tentang perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. Nah, jadi menurut perspektif saya, berbicara tentang perlindungan konsumen itu tentunya juga berbicara tiga pihak atau tripartit dalam konsep perburuhan ya, pemerintah, pelaku konsumen. Jadi tiga-tiganya kita perlu melakukan edukasi, ya. Edukasi kepada pemerintah, sebut saja diharapkan kebijakan pemerintah, ya. Karena sekali lagi ya, berbicara perlindungan konsumen itu berbicara tiga konsep tripartit itu, pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah. Nah, oleh karena itu pemerintah di sini sebagai regulator tentunya kita perlu sampaikan komunikasi atau edukasi dalam hal kebijakan ini harus lebih berpihak kepada konsumen. Kenapa? Karena di masyarakat itu kan terdiri dari pelaku usaha dan konsumen. Ya? Nah, kenapa disebut konsumen lebih diprioritaskan dalam kebijakan pemerintah? Karena pelaku usaha juga adalah konsumen. Ya? Sebut saja dalam kasus misalnya kenaikan listrik atau kenaikan tarif tol atau kenaikan misalnya kemarin yang sempat heboh ya soal minyak goreng. Ini juga pelaku usaha yang memproduksi gorengan misalnya, ini ya terkena soal minyak goreng. Artinya di sini kebijakan BPKN atau khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai umbrella act, sebagai undang-undang payung itu mengamanatkan adanya edukasi terhadap tiga pihak ini, ya, pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen. Jadi dengan kata lain intinya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur tentang konsumen saja. Ya, sebut saja misalnya bab 4. Ya, bab 4 di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Ya. Kemudian bab 6 itu tanggung jawab pelaku usaha. Nah, jadi kalau boleh saya sampaikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 bahkan mayoritas mengatur perilaku pelaku usaha ya, yang tidak boleh melanggar konsumen. Nah, itu barangkali substansinya ya, yang memang ini perlu disosialisasikan bahwa Undang-Undang Konsumen itu adalah undang-undang atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 bukan hanya melindungi konsumen saja, tapi juga pelaku usaha. Jadi ada keseimbangan. Ya, sebut saja misalnya dalam pasal 4 itu hak konsumen, pasal 5 kewajiban konsumen, pasal 6 hak pelaku usaha, pasal 7 kewajiban pelaku usaha. Ya, jadi kita bisa lihat bukan hanya retorika tapi ini kenyataan bahwa undang-undang konsumen itu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Tadi pasal-pasal itu yang saya sampaikan. Nah, itu satu. Kemudian masalah perlindungan konsumen bukan hanya dominasi Indonesia saja. Justru kita dalam tanda petik agak terlambat memiliki undang-undang konsumen ya, karena baru tahun 99. Undang-undang Nomor 8 Tahun 99 itu baru tahun 99 diundangkan. Negara lain itu sebelum tahun 99 sudah punya ya. Terutama negara maju. Jadi ini bisa disebut sebagai keterlambatan ya, terlambat, tapi walaupun demikian daripada tidak ada sama sekali, ini kita coba junjung tinggi ya tentang perlindungan konsumen ya, yang memang perjuangan untuk menerbitkan undang-undang ini cukup panjang ya, 28 tahun ya kita memperjuangkan undang-undang ini lahir atau terbit 28 tahun pada masa Orde Baru. Nah, setelah
reformasi baru undang-undang ini lahir. Ya, bisa kita lihat siapa yang tanda tangan undang-undang ini, yaitu Presiden B.J. Habibie. Jadi masa Orde Baru mungkin karena pemerintahnya belum paham tentang konsumen, padahal konsumen itu semua orang, ya. Mulai dari jabang bayi sampai orang yang manula itu adalah konsumen. Presiden, menteri, kita semua konsumen, termasuk pelaku usaha adalah konsumen. Ya. Dia makan, minum, properti, ya, otomotif, ya, handphone segala macam. Ya. Walaupun dia pelaku usaha pejabat. Jadi betapa pentingnya undang-undang ini sehingga kita harus menghargai, menghormati dan menegakkan undang-undang ini. Itu barangkali. Oke, Pak. Ya. Harapannya sendiri Pak untuk kegiatan ini Pak? Harapan kita sendiri ya sesuai dengan apa yang disampaikan tadi ya. Tujuannya adalah supaya pelaku usaha dan pemerintah, ya, terutama pemerintah di sini adalah BUMN ya. Termasuk pemerintah juga kan BUMN juga itu pelaku usaha ya. Kita lihat di dalam ketentuan pasal 1 ya, pasal 1 angka 3 pelaku usaha adalah termasuk BUMN, importir ya, pedagang, korporasi, koperasi gitu ya. Itu termasuk pelaku usaha. Jadi harapannya bahwa tujuan dari BPKN Award ini adalah tidak ada lain supaya para pelaku ekonomi itu peduli terhadap nasib konsumen. Termasuk juga BUMN, pelaku usaha, dan pemerintah. Seperti tadi ada peserta itu dari PT KAI, ya, kemudian dari yang memberikan akreditasi sertifikasi untuk kapal, ya, terus ada bahkan tahun ini sebuah kejutan. Itu adalah dari Mahkamah Konstitusi. Nah, cuma nggak tahu apa lanjut atau tidak ya. Nah, ini kemungkinan besar tahun depan ini lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Agung, karena Mahkamah Konstitusi juga ikutan. Cuma ini nggak lanjut. Ikut daftar ya Pak? Ikut daftar jadi peserta. Ini luar biasa ya. Jadi pertanyaannya apa perbedaannya antara konsumen dengan publik, ya, pelayanan publik. Ini hampir sama, tipis bedanya. Apa? Konsumen itu adalah orang perorangan, tapi kalau berkumpul itu jadi publik. Jadi publik itu adalah, atau rakyat itu, masyarakat itu adalah terdiri dari konsumen-konsumen. Tadi saya sampaikan tidak ada seorang pun yang bukan konsumen. Anda semua juga konsumen. Ya? Terus ada, bahkan tahun ini sebuah kejutan. Itu adalah dari Mahkamah Konstitusi. Nah, cuma nggak tahu apa lanjut atau tidak ya. Nah, ini kemungkinan besar tahun depan ini lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Agung, karena Mahkamah Konstitusi juga ikutan. Cuma ini nggak lanjut. Ikut daftar ya Pak? Ikut daftar jadi peserta. Ini luar biasa ya. Jadi pertanyaannya apa perbedaannya antara konsumen dengan publik, ya, pelayanan publik. Ini hampir sama, tipis bedanya. Apa? Konsumen itu adalah orang perorangan, tapi kalau berkumpul itu jadi publik. Jadi publik itu adalah, atau rakyat itu, masyarakat itu adalah terdiri dari konsumen-konsumen. Tadi saya sampaikan tidak ada seorang pun yang bukan konsumen. Anda semua juga konsumen. Bahkan seorang konsumen itu mengkonsumsi lebih dari satu produk, ya, baju, ya, bahan baju. Ya. Kadang-kadang kalau kita beli itu ada bolong-bolong, ya, itu kan cacat, ya. Kemudian kita sebagai mahasiswa juga konsumen jasa pendidikan, kita sebagai pasien juga jasa kesehatan, kita pengguna jalan raya juga sebagai konsumen fasilitas umum. Artinya BPKN sendiri mengawasi itu semua Pak? Oh, iya, ya. Bisa nanti dicek, terutama saya sendiri. Jadi saya selain komisioner BPKN juga sebagai ketua HLKI Jabar Banten. Jabar Banten DKI. HLKI itu himpunan LPKSM. Termasuk anggotanya adalah Pak Tohom, ya. Kalau Anda nggak tahu, sebetulnya Pak Tohom itu anggota HLKI Jabar Banten DKI. Selain itu juga saya ketua asosiasi BPSK sejauh Barat. Di Jawa Barat itu ada 17 BPSK ya. Kalau nggak salah paling banyak BPSK di Indonesia yang provinsinya terbanyak BPSK-nya itu Jawa Barat 17, Jawa Timur 16 atau Jawa Tengah gitu. Jadi paling banyak.
Nah, kami ya BPKN mendongkrak ya, memberikan semangat supaya provinsi lain juga cepat-cepat atau meningkatkan pembentukan BPSK. Ada strategi khusus nggak dari BPKN untuk? Ada. Jadi kami kalau misalnya keluar kota, misalnya kemarin kita kunjungan ke Kalimantan Timur ya, Hidam. Nah, saya coba untuk ke Dinas Provinsi Kalimantan Timur untuk mengundang LPKSM dengan BPSK. Jadi Kalimantan Timur itu dari kalau nggak salah 10 kabupaten kota baru 3. Nah, kita genjot supaya tahun depan itu ikut BPKN Award dan membentuk BPSK. Nah, itu barangkali strategi itu, dan ada banyak ya LPKSM juga membantu perlindungan konsumen. Jadi dalam undang-undang konsumen ini ada 3 lembaga ya, BPKN, LPKSM. Itu kira-kira. Oke Pak, terakhir Pak, untuk harapannya kepada konsumen seluruh Indonesia Pak. Nah, untuk konsumen diharapkan konsumen itu jadi konsumen cerdas. Ya, konsumen cerdas itu apa? Yang tahu akan hak dan kewajiban. Yang dimaksud konsumen cerdas itu tahu akan hak dan kewajiban. Seperti apa? Misalnya gini, kalau misalnya memang ini sulit ya, tapi ini harus kita perjuangkan, kita edukasi konsumen supaya kritis. Misalnya kita membeli makanan di Jakarta, ya, di Jakarta. Kemudian rumahnya di mana? Di Bandung. Makanan itu ternyata waktu dimakan di Bandung busuk, ya, atau kadaluarsa. Ya. Itu kadang-kadang malas menuntut atau menuntut ganti rugi karena kita jarak ya. Ini kayaknya sudah alamiah, padahal itu hak dia untuk menuntut ganti rugi atau diganti dengan produk yang baru gitu ya. Ini problem ya. Jadi kelemahan konsumen. Kalau di luar negeri itu dimanapun dikejar. Kalau haknya dilanggar itu dikejar, walaupun jauh jaraknya. Nah, ini barangkali ya PR kita semua, bukan hanya BPKN. Karena BPKN itu terbatas tugas dan wewenangnya ya, sesuai dengan pasal 34 itu sangat terbatas. Nanti silahkan dilihat tugas wewenang BPKN itu seperti apa ya, tertuang dalam pasal 34 ya. Kemudian BPSK, LPKSM juga masih perlu ditingkatkan lah. Itu ya. Jadi sekali lagi yang terakhir, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen sudah 22 tahun sampai 22 ini, karena tahun 2000 itu diundangkan, diberlakukan. Tapi masih cukup banyak pengaduan konsumen yang masuk ke BPKN, ke BPSK dan LPKSM, ke YLKI. Di surat membaca juga masih banyak. Nah, ini tugas kita ya. Dan juga tentunya political will pemerintah untuk memberikan bagaimana, sebut saja ini tidak terlepas soal anggaran BPSK, kemudian LPKSM. Ya. Ini harus disupport termasuk ininya, anggaran ya, untuk biaya operasional. Itu barangkali.